Oke, jadi abis lihat-lihat rumah, sekarang lanjut muterin sekitaran Klasemen. Ini jalan dari depan rumah, dari depan komplek kami. Di depan itu ada bukan taman ya, kayak kebun-kebun yang cukup gede. Dulu banyak pohon rimbun di situ. Terus lanjut. Jadi ini sebenarnya komplek kecil sih, tapi sebenarnya sekitar 30-an rumah. Terus di blok yang sebelah kanan itu tuh blok yang terakhir dibangun. Nah, mereka dapat lapangan parkir buat di sebelah situ. Oke, lanjut. Kita lanjut terus. Langitnya bagus ya. Putih, biru, wih, kayak kapas diuntal-untal. Nah, ini balik lagi ke jalan utama. Ini namanya Jalan Raja Wali. Sambil lihat kiri kanan dulu. Jalannya lumayan rame, banyak motor-motor, hilir mudik. Terus, nah itu juga ada sepeda muncul. Terus kita belok kanan menuju ke perempatan. Di perempatan itu dulu ada warung Indomie, enak banget tuh pas di perempatan itu. Jadi Indominya enak. Kami dulu suka beli Indomie di situ dengan gorengannya dan teh manisnya juga enak. Yang sebelah kiri ini yang jadi laundry dulunya kayaknya bukan laundry deh, dan masih tanah lapang. Nah, itu sebelah kanan tuh ada rumah lagi dibangun dengan batu-batu yang gede-gede. Ya, namanya dekat Merapi ya, banyak sumber batu-batuan alam. Terus kita lanjut di jalan daerah Klasemen ini. Daerah sini nggak banyak perubahan, tapi emang makin padat. Perumahannya makin padat. Terus kita jalan lagi, terus ya emang terasa makin padatnya ya. Tanah yang dulunya kebun sekarang udah jadi rumah. Terus rumah-rumah yang ada itu kayaknya makin maju deh. Dulu ingat saya mereka masih ada kayak halaman-halaman depannya cukup luas. Sekarang pada banyak yang maju, entah jadi parkiran, garasi, atau jadi toko. Nih, dulu lumayan masih adem, kira-kira 10 tahun lalu masih adem. Halamannya masih lumayan ada lah ya, lumayan luas. Nah, sebelah kanannya ada klaster juga sama. Seperti komplek kami Permata, ini developernya juga sama. Dulu papi mami sempat ditawarin buat ngambil rumah lagi di situ. Terus lanjut. Itu ada kebun pohon jati. Nah, dulu tuh di sini banyak kebun pohon jati. Pohon jati itu khas ya, soalnya dia bisa dibuat jadi bungkus makanan. Tahu kan nasi jamblang? Nah, nasi jamblang itu daunnya adalah daun pohon jati. Ini rumah-rumahnya lagi sudah makin banyak, makin padat perumahannya. Udara cerah, cerah cenderung panas malah kalau menurut saya. Oke, lanjut. Ini tuh nanti tembus-tembus keluar tuh di Banteng atau Bantengan atau lupa saya namanya. Dia deket sama kantor PLN. Jadi kita suka bilangnya itu PLN Banteng atau PLN Bantengan atau Banteng PLN atau apa ya. Ya sekitar itu namanya. Ini perumahan-perumahannya. Nah, sebelah kiri itu contoh pedagang ngaki lima makanan. Biasanya kalau nggak bulan puasa dari pagi sampai sekitar jam 9 jam 10-an tuh banyak yang jualan dari perempatan tadi. Makanannya enak-enak dan murah-murah. Murah ukuran Jakarta ya. Enaknya oke lah. Oke, acceptable dan oke. Nah, dulu di sebelah kanan ini ada yang nanam apa namanya? Buah naga. Jadi dia pakai pancang-pancang beton buat buah naga.
sekarang kayaknya udah jadi rumah. Iya, rumahnya makin banyak. Yang dulunya kebun jadi rumah kiri dan kanan. Sekarang isinya rumah aja. Nah, depan itu udah jalan Kaliurang. Kalau ke kanan itu menuju objek wisata Kaliurang. Dan nanjak terus kira-kira 10 kiloan ya. Lewat Pakem terus naik ke Kaliurang. Nah, kalau mau wisata jeep itu ada di atas di sebelah utara itu di Kaliurangnya. Dari tempat wisata itu bisa wisata jeep off-road sampai ke lumayan atas ya, sampai ke area bunker. Lewat juga rumahnya Mbah Marijan dari atas. Nah, ini suasana di Jalan Kaliurang. Ya, hari bisa dibilang sebenarnya bukan hari libur ya, ini hari biasa awal puasa. Jalanan ya seperti ini, ramai dan lancar. Tapi kalau udah weekend atau apa pas musim liburan, padet, orang naik dan turun sampai lumayan macetnya. Ini kita menuju selatan, turun sampai ke arah Superindo di bawah. Dari arah PLN Banteng kita turun ke selatan. Di sebelah kanan itu ada gereja Katolik Banteng. Gereja Katolik Banteng, gereja Katolik dah cukup lama usianya. Di dalamnya syahdu dan teduh sekali rasanya. Enak banget kalau misa di situ. Kita lanjut ke arah selatan. Di depan sebelah kiri itu adalah Pasar Kolombo. Pasar tradisional yang sudah dibangun jadi 2 lantai. Nah, itu biasanya kalau pagi sampai siang banyak yang jual selain jualan sayuran ya, banyak yang jual makanan-makanan tradisional. Kue-kue tradisional, makanan-makanan tradisional. Bahkan dekat situ ada yang jual akikah, kambing akikah yang terkenal se-Jogja. Jadi biasanya kalau orang Jogja pesan akikahan itu dekat-dekat situ. Nah, ini Pasar Kolombonya sebelah kiri, patokannya dari Bata itu masuk ke kanan. Kalau dari arah selatan ada BNI. Kita lanjut turun, dekat-dekat sini tuh dulu ada restoran serba sambal yang dulu terkenal pedesnya ya. Pedesnya ampun, dahsyat pokoknya deh. Oke, kita lanjut. Nah, sebelah kanan tuh ada tenda-tenda itu. Kalau malam ada jualan makanan cukup rame. Sebelah kiri ada The Warwindo. Terus turun ke bawah. Kiri kanan juga cukup banyak makanan. Ini ada resto ayam-ayam ya. Terus sebelah kanan tuh ada ramen enak. Nggak tahu misalnya ada buka. Kita mendekati ke arah Kentungan, ada markas tentara di sebelah kiri jalan nantinya. Nah, itu ada monumen peringatan G30S yang Jogja. Nah, ini markas tentaranya. Dalam tuh ada monumen peringatannya. Dekat sini ada soto enak, soto Boyolali di sebelah kiri jalan. Nah, ini soto sedep. Kami dulu biasa suka makan di soto sedep ini, soto sedep. Terus KFC ini kayaknya lumayan baru deh. Seingat saya dulu 10 tahun lalu belum ada KFC di situ. Terus ada toko-toko yang gede. Oh ya, BTW ini jalannya turunan ya. Jadi dan cukup lumayan miring juga. Kalau naik mobil ngegas dikit dah turun kenceng, naik motor juga apalagi naik sepeda udah nggak perlu goes, dia meluncur aja. Nah, ini Superindo, kita mau beli beberapa buah dulu yang kita bisa taruh di kulkas di dalam hotel. Ya lumayan kan, ada kulkas yang bisa dimanfaatin, kita bisa naruh makanan kayak buah-buahan ini, terus minuman ringan. Jadi kalau bepergian itu ya kita biasanya makan buah sih di rumah ya rutin.
kalau nggak makan buah tuh rasanya rada berat gimana gitu. Nih kita mau masuk ke Superindonya. Rame, masuk Superindo yang rame di Jogja. Banyak juga orang yang belanja di Superindo ini. Nanti lihat aja parkirannya. Parkirannya juga banyak. Nah itu Superindonya. Sebelahnya ada Mirota. Jadi ada dua apa namanya sih, pasar swalayan ya, pasar swalayan yang bersebelahan dan dua-duanya rame. Saya biasanya lebih suka ke Superindo Jogja ini karena dulu kalau kemari itu buah-buahannya, sayurnya dan dagingnya cukup segar. Bukan cukup ya, malah menurut saya segar. Kualitasnya segar sekali dan bagus sekali. Harganya pun juga oke lah, masuk 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 akal. Nah ini parkiran Superindonya ini lumayan bisa menampung banyak mobil dan tukang parkirnya juga cukup banyak. Oh ya, dulu nih pohon-pohonnya cukup teduh ya, cukup rimbun, mungkin karena banyak angin kencang ya, makanya ditebang-tebangin, dipangkas lah buat demi keselamatan. Ini lihat aja parkirannya segitu banyak kan, cukup ramai orang belanja di sini. Oke, sementara kita stop dulu. Kita mau tambah perbekalan buat beberapa hari ke depan, terutama buah-buahan.